Perbedaan antara Ahlul Bait dengan Habaib Alwi. Santriwati cantik menjawab. Jawabannya adalah para Habaib Alwi itu bukan Ahlul Bait. Jadi sekali lagi, para Habaib Alwi itu bukan Ahlul Bait. Jika para Habaib Alwi senantiasa mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, ini adalah arogansi, kesombongan, pembodohan, penipuan, dan juga pembohongan kepada kaum muslimin wal muslimat. Karena Ahlul Bait itu sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Ahlu Baitin Nabi di dalam Al-Quran adalah azwajun Nabi, nisaun Nabi, istri-istrinya Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ini kalau di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis banyak sekali menjelaskan tentang Ahlul Bait adalah Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ini adalah ada 4 orang yang didekap oleh Rasulullah, dimasukkan di dalam kemeja atau mantel atau burdah atau selimut. Ahlul Kisah. Jadi ada 4 orang yang didekap oleh Rasulullah, dimasukkan di dalam selimutnya. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang ketiga adalah Sayyidina Hasan, dan yang keempat adalah Sayyidina Husain dan Rasulullah SAW sendiri. Sehingga Ahlul Bait itu terbatas orangnya. Dalam satu dalil di dalam Al-Quran adalah nisaun Nabi, azwajun Nabi, ummahatul mukminin, itu adalah Ahlul Bait. Tetapi di dalam hadis yaitu Ahlul Kisah hanya ada 5 orang. Yang pertama Rasulullah SAW sendiri, kemudian yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang keempat adalah Sayyidina Hasan, yang kelima adalah Sayyidina Husain. Sehingga apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait di luar orang ini, ya berarti penipu, pembohong, pendusta. Kalau mereka misalnya ngaku sebagai duriyahnya Ahlul Bait, nah itu mungkin bisa dibenarkan. Saya ini duriyahnya Ahlul Bait, nah kan duriyah. Atau saya ini adalah cucunya Ahlul Bait, ya itu mungkin bisa dibenarkan. Tetapi kalau mengaku sebagai duriyah atau mengaku sebagai cucu, ya cucu Nabi atau cucu Ahlul Bait, maka juga harus ada pembuktian. Oleh sebab itulah, mari kenali beberapa istilah. Yang pertama istilah auladun Nabi, yaitu anak-anak Nabi. Yang kedua istilah Ahlu Baitin Nabi. Yang ketiga istilah Alun Nabi. Yang keempat istilah Durriyatun Nabi. Dan yang kelima Ijratun Nabi. Kita harus bisa membedakan auladun Nabi. Maka kita kasih judul Ma'rifatu Qarabatin Nabi SAW, mengetahui kerabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama auladun Nabi. Siapa itu auladun Nabi? Anak-anak Nabi, yaitu abna'uhu wa banatuhu sab'atu auladin, putra-putra Nabi dan juga putri-putri Nabi. Sab'atu auladin yang berjumlah ada 7 anak. Ini 7 anak. Al-Qasim yang pertama wa Zainabu. Al-Qasim wa Zainabu, Qasim wa Zainabu dan Zainab, wa Ruqayyah dan Ruqayyah. Yang keempat wa Ummu Kulthum dan Ummu Kulthum. Yang kelima wa Fatimah. Yang keenam Abdullah At-Tahir. Yang ketujuh Ibrahim. Adz-dzukuru thalathatun, yang 3, yang laki-laki ada 3. Wal banatu arba'un, dan yang perempuan ada 4. Kulluhum min Khadijah binti Khuwailid. Masing-masing putra-putri Rasulullah itu semuanya adalah putra Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, illa Ibrahim, kecuali Sayyidina Ibrahim, fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kalau Sayyidina Ibrahim, ibundanya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Ini kalau kita nyebut sebagai auladun Nabi, yaitu putra-putri Nabi. Yang kedua, Ahlu Baitin Nabi SAW. Siapakah yang disebut Ahlu Baitin Nabi SAW? Ahlul Kisah khamsatun, yaitu Ahlul Kisah.
Ahlul kisah adalah ini riwayat hadis, redaksinya ahlul kisah. Jadi yang dimasukkan di dalam mantel atau burdah atau selimutnya Rasulullah ada 5 orang, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Dan yang kedua Ali, yang ketiga Fatimah, yang keempat Al Hasan, yang kelima Al Husain. Wa azwaju sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, dan yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam ummahatul mu'minin. Inilah disebut ahlu baitin Nabi. Kemudian yang ketiga ada alun Nabi. Alun Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang ulama mengatakan alu ini di awalnya dari ahlu, ya ahlu, haknya dibuang menjadi alu. Itu kalau menurut pendapat ulama, ya sebagian ulama. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kullu taqiyin min ummatihi. Kullu taqiyin min ummatihi. Apa maknanya kullu taqiyin min ummatihi? Itu setiap orang yang bertakwa. Min ummati, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menyebut alu Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ali Muhammad wa ala ali Muhammad, itu setiap orang yang bertakwa. Maka disebut alu Ibrahim, keluarganya Ibrahim, yaitu orang yang mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, mengikuti millah agama Nabi Ibrahim. Dan alun Nabi seperti dalam sholawat wa ala ali Muhammadin wa ala ali Ibrahim misalnya, itu adalah kullu taqiyin min ummatihi, setiap orang yang bertakwa dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita setiap sholat membaca sholawat Ibrahimiyah, maka kita yang bertakwa akan termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat, dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dzurriyyah? Dzurriyyah itu anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibtuhu. Nah, tapi ini khusus untuk sibtun. Nah, sibtun itu biasanya adalah cucu yang dari jalur perempuan. Wa hafidhu, dan cucu yang dari jalur perempuan maupun laki-laki, yaitu jamaknya al-asbatu wal ahfadu. Kemudian yang kelima, itratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu itrah? Itratu, ada hadis kan, min itrati ahli baiti, begitu. Lah maknanya itrah adalah al-aslu, asal, dasar. Fi qaulin, dalam satu pendapat, wal ahlu wa banul a'mami fi qaulin akhar. Dan juga termasuk ahlun dan anak-anak cucunya paman di dalam pendapat yang lain. Makna hadil istilahiyati indal jumhuri. Makna beberapa istilah ini adalah indal jumhuri, menurut mayoritas ulama. Wa minal ulama man qala ghairu dzalik, dan ada sebagian ulama yang berkata selain itu. Tetapi kita senantiasa memegangi pendapat mayoritas, yaitu pendapat jumhur ulama. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bissawab.